Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Perempuan Bicara bersama saya Balkis Manisang. Kita akan bersama Anda di Jumat malam ini selama 1 jam ke depan. Tadi Anda sudah lihat cuplikan di awal, kita akan bahas soal korban revenge porn di Pandeglang mencari keadilan. Setelah 3 tahun ya, kurang lebih begitu, korban akhirnya bisa kemudian melihat perbuatan pelaku AM asal Pandeglang ini yang mengancam menyebarkan foto atau video asusila milik pacarnya ini agar tetap berhubungan berakhir ya setelah kasus ini juga mencuat ke publik dan kemudian sudah kita lihat juga bagaimana hukumannya begitu ya. Nah sayangnya penegakan kasus hukumnya ini dikabarkan mengalami kendala yang beredar di media, di publik ya maupun di sosial media. Nah bagaimana kasusnya sebenarnya? Kita sudah lihat beberapa pernyataan dari kakak korban mungkin selama beberapa pekan belakangan ini dan memang masih ada banyak pertanyaan dan tentu klarifikasi yang dibutuhkan. Saya tidak akan sendiri di sini. Yang pertama saya akan sapa dulu yang pertama terima kasih kepada korban. Saya akan panggilnya Mbak Rita saja. Mbak Rita yang sudah memberikan waktunya ya secara eksklusif di Perempuan Bicara. Terima kasih. Mbak Rita, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mbak. Baik, terima kasih sudah memberikan waktu. Lalu kemudian ada juga kakak korban, Mas Iman Zanatul Hairi. Selamat malam Mas Iman. Selamat malam. Oke, terima kasih Mas Iman sudah bergabung di Perempuan Bicara. Dan yang ada di studio Perempuan Bicara sudah ada Ibu Helena Oktaviane, Kajari Pandeglang. Ibu Helena apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih, baik. Terima kasih Ibu sudah mau hadir Ya. secara langsung untuk memberikan klarifikasi atas apa yang beredar. Ya, terima kasih juga sudah diundang. Baik, kita juga ada pengamat hukum pidana, Mbak Feby Mutiara Nelson, saya panggil Uni ya. Uni Feby, apa kabar Uni Feby? Alhamdulillah baik Balkis. Balkis apa kabar? Sehat, Alhamdulillah tidak sabar nih kita mendengar analisanya juga dari Uni Feby ya. Baik. Untuk mencari apa yang terbaik untuk kasus ini. Dan kemudian ada Ibu Maria Ulfa Ansor, Komisioner Komnas Perempuan. Ibu Maria apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih Bu Maria. Dan Mbak Monica Margaret, kriminolog kita. Mbak Monica, selamat malam, apa kabar? Selamat malam Mbak Balkis, kabar baik puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan dulu setelah beberapa lama begitu ya perjalanan kasus ini. Saya mau dengar dulu kabar dari korban sendiri, Mbak Rita. Apa yang ada di benak Mbak Rita saat ini, senyaman Mbak Rita silakan disampaikan. Ya, dan terima kasih khususnya Pikiran sudah mengundang saya untuk berbicara di sini. Baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kajari. Terima kasih atas tuntutan. Mbak Rita, maaf Mbak Rita, saya harus potong dulu, kita benarkan dulu audionya agar pemirsa dari Perempuan Bicara bisa mendengarkan. Kita berikan dulu informasi tentang kasus Anda yang sedang berjalan. Itu dia sedikit refresh information buat pemirsa agar tahu informasinya. Nah, saya kembali ke Mbak Rita ya, korban. Mbak Rita, apa yang ada di benak Mbak Rita dengan perjalanan sampai sejauh ini dan pelaku begitu ya, sudah akan menatap ancaman hukuman yang saat ini berlangsung atau sedang disedangkan. Silakan Mbak Rita. Baik, terima kasih. Saya saat ini sudah mulai lega, tenang, karena proses hukuman dan proses pengadilan sudah berjalan. Tinggal menunggu sidang vonis di tanggal 11 dan saya mengharapkan keadilan yang akan saya dapatkan. Baik. Apakah masih banyak yang mengganjal di hatinya Mbak Rita? Karena kan memang saat ini yang dipersidangkan adalah kasus yang dijatuhkan kepada pelaku ini tentang Undang-Undang ITE, pelanggaran dugaan Undang-Undang ITE ya. Nah bagaimana, apa yang masih mengganjal begitu di hatinya Mbak Rita? Betul, banyak sekali yang mengganjal di hati saya, terutama soal tuntutan. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih
kepada Ibu Kejari atas tuntutan yang diberikan maksimal. Tapi sangat disayangkan sekali bahwa tidak adanya atau tidak ada rekomendasi tuntutan dari jaksa atas pasal TPKS-nya. Setelah itu ada yang perlu saya bicarakan juga yang mengganjal di hati saya, itu surat dakwaan. Pada saat sebelum viral, saya dan kuasa hukum saya meminta agar tahu isi dari dakwaan dalam perkara saya ini, tetapi jaksa penuntut dalam perkara saya tidak memberikan. Lalu alhamdulillahnya setelah viral, saya melihat di media bahwa dakwaannya di-up ya di media. Selama proses persidangan saya sebagai saksi korban, saya juga belum tahu apa itu dakwaannya. Tetapi di situ hakim bilang pada saya bahwa dakwaan dan keterangan yang saya berikan itu kenapa berbeda. Padahal keterangan yang saya berikan itu sudah dibenarkan oleh terdakwa. Setelah viral ini saya melihat dakwaannya, saya sakit hati, saya sedih, saya sedih karena dakwaannya sangat berbeda dengan keterangan dan fakta yang terjadi gitu. Padahal ya itu. Silakan. Padahal bagaimana? Silakan Mbak Rita. Padahal fakta dan kenyataannya bahkan sudah dibenarkan oleh terdakwa di dalam persidangan saja itu berbeda gitu dengan dakwaan. Jadi saya bingung sebenarnya dakwaan itu dari mana gitu. Yang kedua saya ingin jelaskan adalah bantahan dari Ibu Kejari Pandeglang, Bu Helena, yang berkata bahwa tidak pernah melarang keluarga saya ataupun saya memakai kuasa hukum. Padahal faktanya pada saat saya datang ke posko perlindungan anak perempuan dan anak, saya saat itu bertemu dengan jaksa penuntut saya, Bu Kejari, dan jaksa D. Di situ kakak saya keluar, lalu saya berempat jadi berbicara. Di situ Ibu Kejari bilang sama saya langsung bahwa kenapa saya memakai pengacara. Pengacara kamu kan pasif. Pengacara bayar kan mahal, sayang loh. Di situ saya cuma bicara, ya saya nggak tahu itu keluarga saya. Baik. Jujur pada saat itu saya takut. Setelah itu jaksa D yang ada di sebelah Ibu Kejari bilang ke Bu Kejari bahwa ini sebaiknya dibicarakannya ke kakaknya atau ke keluarganya aja. Tapi Bu Kejari menjawab, ya, tapi saya harus tahu dan nanti akan dibicarakan lagi kepada kakak saya. Setelah itu kakak saya masuk, memang itu Bu Kejari pun membahas kembali kenapa saya memakai kuasa hukum. Oke. Itu saja yang mengganjal, Mbak Rita? Ada lagi, boleh? Silakan, saya masih kasih waktu. Silakan, Mbak Rita. Pada saat saya akan pemeriksaan persidangan saksi korban, sidang pertama saya diajak untuk ke ruangan jaksa penuntut saya bersama 2 saksi dan 1 kuasa hukum saya. Saya didampingi mereka, lalu saya duduk berdepanan bersama jaksa penuntut saya. Yeah. Lalu sebelum kita berbicara, jaksa tersebut
mencari-cari berkas BAP atau apa yang akan dipersidangkan hari itu beberapa jam lagi karena berkasnya tidak ada, tiba-tiba tidak ada, jadi beliau menelpon sana sini karena di ruangan tidak ada. Ya. Setelah beberapa menit, eh, ketemu, lalu kita bicara, dan di pembicaraan tersebut jaksa penuntut saya menggiring saya secara psikologis untuk mengikhlaskan dan memaafkan jika ada orang yang jahat sama saya atau sama kita. Beliau mencontohkan bahwa kalau kita dijahatin, kita maafin karena nanti orangnya hancur sendiri. Lalu ada kalimat sebelum saya akan turun ke pengadilan, beberapa menitnya, jaksa tersebut bilang sama saya bahwa nanti di pengadilan, jika saya ditanya, kamu harus bijaksana ya di dalam persidangan. Seperti itu. Baik. Mbak Rita, terima kasih. Ada lagi? Ya. Sedikit, saya kasih waktu lagi. Ada. Oke. Ini saya terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Saya mau bahas terkait Ibu Kejari yang saat di posko perlindungan anak dan perempuan tersebut, saya bercerita tentang kronologi sedikit secara singkat tentang pemerkosaan, kekerasan, dan sebagainya yang saya alami. Setelah itu beberapa hari setelahnya saya mempunyai kerabat jauh. Beliau adalah psikologi dan beliau pun berkecimpung di PPA di Pandeglang. Beliau menelpon Ibu Kejari dan beliau menelpon Ibu Kejari di sebelah atau di samping kakak saya. Jadi kakak saya mendengarkan. Ada kalimat-kalimat yang ingin saya klarifikasi, yaitu Ibu Kejari bilang di telepon tersebut bahwa secara tidak langsung kata-katanya ini pacaran, ini paksaan. Yang saya sayangkan dan sangat saya bingung, padahal Ibu Kejari udah tahu cerita singkat sedikit kekerasan seksual yang saya alami. Baik. Tapi kenapa Ibu Kejari berbicara seperti itu? Lalu yang kedua, Ibu Kejari juga bilang bahwa Ibu Kejari pernah bertemu saya dan mewawancarai saya di salah satu audisi duta di Pandeglang, dan beliau bilang bahwa ya saya itu hedon lah, gimana lah. Di sini saya ingin meluruskan pemerkosaan apapun tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di tampilan saya. Baik. Oke, mudah-mudahan cukup lengkap tadi yang diutarakan oleh Mbak Rita. Saya berterima kasih sekali Mbak Rita mau speak up soal ini. Saya akan berikan kesempatan setelah jeda. Iya, nanti Mbak Rita bisa dengarkan. Setelah ini Ibu Kejari akan mengklarifikasi tadi berbagai tanggapan dari Mbak Rita dan yang disampaikan tadi Mbak Rita ya. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.